Aduh, besok ujian matematika. Kok banyak banget yang belum kebaca materinya? Kenapa sih waktu terasa cepat banget ya? Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya bingung gitu? Lagi pusing, Bud. Besok ujian, tapi masih banyak materi yang belum aku pelajari. Kamu udah selesai baca materinya? Udah kok, dari seminggu yang lalu, aku udah bikin jadwal belajar, jadi semua materi udah kebaca. Wah, kamu keren banget sih, bisa disiplin gitu. Aku masih sering ngebiasain belajar di last minute. Nah, itu dia masalahnya. Kalau nunggu last minute gini, pasti jadi panik dan gak fokus. Coba deh kamu belajar dari aku. Bikin jadwal belajar yang teratur. Gampang ngomongnya sih, tapi susah ngelakuinnya. Aku tuh gampang banget terdistraksi sama HP atau game. Andi, Budi, kalian lagi ngapain? Oh, lagi ngobrol ya? Aku denger-dengar kalian lagi bahas soal ujian besok. Iya, aku lagi bingung nih gimana cara ngatur waktu belajar yang efektif. Nah, aku punya tips nih. Selain bikin jadwal belajar, kalian juga harus tahu mana yang lebih penting dulu. Prioritaskan dulu materi yang belum kamu kuasai, baru kerjakan yang lainnya. Terus, jangan lupa buat jeda waktu untuk istirahat ya, supaya otak kamu tetap fresh. Betul banget kata Laras. Oh iya, kalian tahu nggak kalau ada teknik Pomodoro? Jadi kita belajar selama 25 menit, terus istirahat 5 menit, setelah 4 siklus baru istirahat yang lebih lama. Menarik sih, kayaknya aku mau coba deh. Semangat ya Andi, aku yakin kamu bisa kok. Makasih banyak ya Laras, Budi, kalian benar-benar sahabat terbaik. Mulai sekarang aku akan buat jadwal, belajar, dan coba buat nerapin teknik Pomodoro. Sama-sama Andi, yang penting semangat dan jangan menyerah ya. Dengan semangat baru, Andi mulai fokus belajar. Ia menerapkan tips dari Budi dan juga Laras, dan akhirnya berhasil membaca semua materi dan siap menghadapi ujian besok. Halo Sobat Muda, selamat datang di program Talk Show kita hari ini, di mana kita akan membahas topik-topik seru dan tentunya berguna untuk kamu semua, terutama para pelajar SMA di luar sana. Bersama saya Zia, dan Saya Yelwan. siap menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal manajemen waktu nih. Sesuatu yang pasti kalian butuhkan, apalagi dengan banyaknya tugas dan juga aktivitas yang harus dilakukan. Lalu gimana sih caranya biar waktu kita bisa lebih efektif? Yuk, simak terus obrolan kita. Pelajar SMA pasti banyak yang merasakan bagaimana sibuknya kehidupan sekolah mulai dari PR, ujian, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau kita nggak bisa mengatur waktu dengan baik, bisa-bisa semuanya berantakan. Nah, kali ini kita punya tips dan trik khusus buat kamu supaya bisa lebih pintar dalam mengelola waktu. Jadi, nggak ada lagi tuh alasan lupa ngerjain PR karena kehabisan waktu. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, kita nggak sendirian nih Kak Ilwan. Ada narasumber kita hari ini yaitu Kak Igal, seorang mahasiswa aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik yang akan berbagi tips keren buat kita. Halo Kak Igal, apa kabar? Halo Sia dan Yelwan, kabar baik, senang bisa ikut ngobrol hari ini. Langsung aja nih Kak Igal, kalau bicara soal manajemen waktu, kenapa sih penting banget buat pelajar SMA belajar mengatur waktu dengan baik? Ya, manajemen waktu itu penting banget karena di usia pelajar SMA kita mulai dikenalkan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ada banyak hal yang harus diseimbangkan, seperti belajar, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kehidupan sosial. Tanpa manajemen waktu yang baik, bisa-bisa kita kewalahan dan akhirnya malah nggak maksimal di semua hal. Wah, masuk akal banget ya. Kalau begitu, kira-kira ada nggak sih tips praktis nih yang bisa diterapkan oleh teman-teman SMA kita di luar sana? Tentu, aku ada beberapa tips yang bisa teman-teman coba. Yang pertama, buat daily planner, mulai hari kamu dengan menulis apa saja yang harus dilakukan, buat prioritas dari yang paling penting hingga yang bisa ditunda. Yang kedua, gunakan teknik Pomodoro, yaitu teknik di mana kamu belajar atau bekerja selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit, ulangi beberapa kali dan istirahat lebih lama setelah beberapa sesi. Yang ketiga, hindari prokrastinasi. Biasanya kita suka menunda pekerjaan yang terasa berat, tapi kalau kita langsung mulai dari tugas yang sulit, maka sisa waktu akan lebih ringan. Wah, keren banget tips dari Kak Igal ya teman-teman. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang biasanya menjadi kendala dalam mengelola waktu?
Ada dong, di setiap tindakan pasti ada kendalanya. Salah satunya adalah distraksi, terutama dari gadget, media sosial, dan game bisa bikin kita lupa waktu. Jadi pastikan ada waktu khusus buat belajar dan waktu khusus untuk hiburan. Sepertinya dari Kak Igal sendiri juga pernah mengalami pengalaman distraksi ketika belajar ya. Nah, Kak Igal mungkin bisa kasih trik atau cara untuk menangani kendala tersebut, misal seperti yang telah dijelaskan, kedistraksi sama gadget, dan lain-lain. Kalau aku sih biasanya cari tempat belajar yang nyaman dan bebas gangguan. Terus kita bisa matikan sementara notifikasi gadget kita dan cari tempat yang tenang. Wah, iya Kak, setuju banget. Jadi mending dimatikan dulu sih notifikasinya. Oh iya Kak, satu lagi nih. Kalau pas lagi ujian gitu, ada nggak yang membedakan cara belajarnya atau mengatur waktunya gimana? Untuk cara belajar, biasanya aku review lagi materi-materi yang udah dipelajari sebelumnya. Terus aku ada waktu ajak diskusi teman-temanku. Dan juga gak kalah penting untuk jaga kesehatan juga. Tidur yang cukup biar konsentrasi waktu ujian. Oh iya, kalau untuk ekstrakurikuler pas waktu ujian biasanya ditiadakan. Karena mungkin supaya kita bisa lebih fokus ke ujiannya dan dapat hasil maksimal juga. Wah, kayaknya efisien sekali ya kita kalau bisa menerapkan cara dari Kak Igal ini. Jadi itu dia teman-teman, tips dan trik manajemen waktu dari Kak Igal yang bisa diterapkan dan tentunya sangat efektif dan berguna untuk para pelajar-pelajar SMA di luar sana. Pelajaran yang dapat diambil dari narasumber kita kali ini adalah sebuah tips yang sangat berguna dan gampang untuk diterapkan pelajar-pelajar SMA. Salah satu tips yang sudah saya terapkan sendiri adalah membuat daily planner dalam setiap kegiatan sehari-hari. Sayangnya waktu kita sudah hampir habis nih. Terima kasih banyak ya buat Kak Igal yang sudah berbagi tips super bermanfaat hari ini. Semoga teman-teman SMA yang mendengarkan bisa lebih pintar dan bijak dalam mengatur waktu mereka setelah ini. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tips manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk sobat muda yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus kelola waktu kalian dengan baik. Sampai jumpa di talkshow berikutnya hanya di Talk to Me. Stay produktif sobat muda.